Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. Today we will discuss listening to part A. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang listening to terutama part A. Kita akan membahas dan mendiskusikan bersama dari skill pertama sampai skill terakhir pada listening to part A. Untuk minggu depan, next week, kita akan lanjutkan materi kita. Kita akan bahas listening TOEFL part B dan part C. Nah, sebelum kita memulai di part A, kita akan mendengarkan dulu direction-nya dulu ya. Directions in part A. You will hear short conversation between two speakers. At the end of each conversation, a third voice will ask a question about what was said. The question will be spoken just one time. After you hear a conversation and the question about it, read the 4 possible answers and decide which one would be the best answer to the question you have heard. Then on your answer sheet find the number of the problem and mark your answer. Nah, di sini di part A ada percakapan antara dua pembicara, di mana di akhir pembicara nanti ada suara ketiga atau narator yang akan memberikan pertanyaan tentang apa yang telah dibicarakan oleh kedua speaker. Pertanyaan hanya akan diputar sekali, jadi setelah kita mendengar sebuah percakapan, langsung diikuti oleh jawaban dan kita diminta untuk memilih 4 jawaban. Ya, kita disuruh memilih satu jawaban mana yang paling benar dari 4 opsi jawaban. Nah, lalu kita bisa mengerjakan di lembar jawab kita. Nah, kita akan ke skill 1. Skill I. Focus on the last line. The short dialogues involve conversations between two people, each followed by a question. It is important to understand that the answer to this type of question is most often, but not always, found in the last line of the conversation. Nah, ada percakapan pendek di antara dua pembicara, lalu diikuti satu pertanyaan. Jadi ketika speaker bertanya, speaker B langsung menjawab. Speaker A bertanya, speaker B merespon. Langsung diikuti pertanyaan ya. Dan kita fokus pada pembicara kedua atau last line. Kita fokus pada respon atau jawaban dari pembicara kedua. Man, Billy really made a big mistake this time. Woman, yes, he forgot to turn in his research paper. Narrator, what does the woman say about Billy? In your test book or on the computer screen, you read A. It was the first time he made a mistake. B. He forgot to write his paper. C. He turned in the paper in the wrong place. D. He didn't remember to submit his assignment. Nah, di sini Billy membuat kesalahan kali ini. Pembicara kedua bilang, ya, dia lupa menyerahkan makalahnya. Ada pertanyaan, apa yang dimaksud si wanita tentang Billy? Nah, yang pertama, ini adalah pertama kalinya dia, he, berarti refers to Billy. Ini pertama kalinya Billy membuat kesalahan. Yang B, dia lupa menulis makalah. Yang C, dia menyerahkan atau mengumpulkan makalah di tempat yang salah. Mungkin bisa juga salah tempat. Yang D, dia tidak ingat untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, fokus kepada pembicara kedua. Selain itu, kita bisa cari yang sekiranya makna sama, tetapi dengan kalimat yang berbeda. Nah, jawabannya D, forgot sama dengan didn't remember ya, penggunaan verb 2 past tense. Nah, tidak ingat sama dengan lupa. Nah, terus di sini turn in, menyerahkan sama dengan submit, mengumpulkan. Research paper sama dengan assignment, tugas atau makalah atau laporan. Nah, Exercise Skill 1-1. Man,
Can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? Woman, I have no idea. Narrator, what does the woman mean? A. She has strong ideas about movies. B. She prefers comedies over westerns and romances. C. She doesn't like today's matinee. D. She does not know. Nah, di 2. sini kalau kita lihat, nah, bisa beritahu aku nggak nanti pertunjukan hari ini komedi, romance, atau western? Si pembicara kedua bilang, ya, I have no idea, aku nggak ada ide. Maksudnya gimana nih pembicara yang kedua? Yang A, dia punya ide tentang film. Yang B, dia lebih suka komedi daripada jenis yang lain. Yang C, dia tidak suka pertunjukan hari ini. Yang D, dia tidak tahu. Nah, di sini si pembicara tanya, gimana nih pertunjukan kali ini tentang apa? Misalnya, aku nggak ada ide nih, mungkin masih bingung mau milih yang mana. Maka jawaban yang benar adalah yang D, dia tidak tahu, alias tidak punya ide. 2. Woman, was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package? Man, I rang the bell, but no one answered. Narrator, what does the man imply? A. Barb answered the bell. B. The house was probably empty. C. The bell wasn't in the house. D. The house doesn't have a bell. Nah, di sini tanya, apa ada orang yang di rumah Bob ketika kamu pergi ke sana untuk mengantar paket? Nah, terus si pembicara kedua bilang, aku sudah mencet bel, tetapi no one, tidak ada yang jawab. Jadi dia sudah mencet bel, tetapi tidak ada yang menjawab. Nah, di sini maksudnya gimana nih? Yang A, Bob menjawab bel. Nah, yang B, rumahnya mungkin kosong. Yang C, bel. Nah, bel tidak ada di rumah. Yang D, rumahnya tidak punya bel. Nah, di situ. Oke, berarti maksudnya gimana? Aku sudah mencet bel, tapi tidak ada yang jawab. Nah, tapi tidak ada yang jawab. Berarti kemungkinan rumahnya kosong. Jawabannya yang B. Terus kita coba soal berikutnya. 3. Woman, you just got back from the interview for the internship. How do you think it went? Man, I think it's highly unlikely that I got the job. Narrator, what does the man suggest? A. It's unlikely that he'll go to the interview. B. He thinks he'll be recommended for a high-level job. C. The interview was apparently quite unsuccessful. D. He had an excellent interview. Nah, di sini kamu baru saja balik kan dari interview magang. Nah, gimana nih? Nah, maksudnya gimana nih wawancaranya misal yang pembicara kedua. Aku pikir kayaknya susah deh buat dapat kerja itu. Nah, aku pikir kayaknya susah atau setidaknya kesulitan deh untuk mendapatkan pekerjaan itu. Nah, terus si pembicara bilang, apa yang dimaksud? Nah, apa yang sekiranya dimaksud oleh si laki-laki? Nah, yang A. Nah, dia kayaknya tidak pergi interview, padahal dia baru balik interview. Yang B, dia pikir bahwa dia itu memang sangat recommended untuk pekerjaan itu. Yang C, interviewnya kok kayaknya kurang sukses atau tidak sukses, tidak berhasil. Yang D, dia itu interviewnya itu bagus ya, menakjubkan. Nah, di sini bilang kayaknya susah deh dapat jobnya. Berarti kan kemungkinan interviewnya tidak sukses. Nah, kita coba ke skill 2. Skill 2. Choose answers with synonyms. Often the correct answer in a short dialogue is an answer that contains synonyms, words with similar meanings but different sounds, for keywords in the conversation. On the Nah, di sini. Oke,
Di beberapa jawaban ya masih relate juga dengan skill 1 bahwa kita fokus pada pembicara kedua, tetapi kita juga fokus pada sinonim atau kata yang sekiranya mirip, tetapi dengan apa ya kata yang mirip maknanya, tapi mungkin dengan kosakata yang berbeda. Oke, kita akan coba. Woman, why is Barbara feeling so happy? Man, she just started working in a real estate agency. Narrator, what does the man say about Barbara? A. She always liked her work in real estate. B. She began a new job. C. She just bought some real estate. D. She bought a real estate agency. Nah, di sini, kenapa ya Barbara seneng banget? Iya, dia baru saja bekerja di properti. Maksudnya apa nih? Nah, yang A, dia selalu menyukai pekerjaannya, padahal dia baru saja bekerja. Belum tentu sekali pertama bekerja langsung suka pekerjaan. Yang B, dia memulai pekerjaan baru. Yang C sama D itu maknanya sama, intinya baru saja membeli atau sudah membeli properti. Nah, jawaban yang sekiranya makna yang sama, poin opsi jawaban yang sama tidak mungkin jadi jawaban yang benar. Maka kita tinggal fokus A atau B. Terus kita harus cari nih, sekiranya sinonim. Sinonim itu dengan kata yang berbeda tapi makna yang sama. Nah, start itu sinonim dengan kata begin. Work dia sinonim dengan kata job, maka jawabannya B. Exercise skill 2-1, Woman, did you see the manager about the job in the bookstore? Man, yes, and I also had to fill out an application. 3. Narrator, what does the man mean? A. He got a job as bookstore manager. B. The bookstore was not accepting applications. C. He saw a book about how to apply for jobs. D. It was necessary to complete a form. Nah, sini kita lihat nih. Kamu melihat nggak manajer? Kira-kira kamu tadi ngelihat nggak manajer itu membahas tentang pekerjaan di toko buku? Nah, terus di sini terus di sini pembicara kedua bilang, iya aku harus ngisi lamaran nih, ya application itu lamaran atau formulir. Nah, maksudnya gimana? Nah, dia harus ngisi formulir nih. A, dia mendapatkan pekerjaan sebagai manajer toko buku, padahal dia cuma ketemu. Yang B, toko buku tidak menerima lamaran, padahal dia diminta mengisi. Yang C, dia melihat buku tentang bagaimana cara melamar pekerjaan. Yang D, penting untuk melengkapi formulir. Nah, di sini dengan makna yang sama tapi dengan kata atau kalimat yang berbeda, aku harus mengisi fill out an application, mengisi formulir atau lamaran. Nah, berarti dia sama dengan yang D, ya, untuk melengkapi formulir. Nah, kita coba soal berikutnya. 2. Man, we're planning to leave for the trip at about 2 o'clock. Woman, couldn't we leave before noon? Narrator, what does the woman ask? A. If they could leave at noon. B. If it is possible to go by 12 o'clock. C. Why they can't leave at noon. D. If they could leave the room. 3. Nah, di sini kita sedang merencanakan ya untuk meninggalkan trip sekitar jam 2. Jadi merencanakan pulang dari liburan jam 2. Pembicara kedua bilang, couldn't we, bisa nggak perginya sebelum siang? Maksudnya sebelum jam 2. Maksudnya gimana sih? Nah, si pembicara kedua ini, yang A, jika mereka bisa meninggalkan di siang hari, padahal kan dia minta bisa nggak perginya kalau sebelum jam itu. Nah, yang B, mungkin nggak pergi atau berangkat jam 12. Yang C, kenapa mereka tidak bisa pergi saat siang hari? Nah, yang D, jika mereka
bisa meninggalkan ruangan. Nah, di sini kita cari yang maknanya sama. Bisa nggak pergi sebelum siang? Bisa nggak perginya sebelum jam 2? Berarti mungkin bisa saja pergi jam 12. Nah, oke, kita coba soal berikutnya. 3. Man, was the concert well received? Woman, the audience applauded for a long time after the performance. Narrator, what does the woman say about the concert? A. The performance went on for a long time. B. There was applause throughout the performance. C. The people clapped on and on after the concert. D. The audience waited for a long time for the concert to begin. Nah, di sini dia bilang nih ya, apakah konsernya bisa diterima dengan baik? Nah, di situ kan. Terus pembicara kedua bilang, para penonton tepuk tangan lama setelah pertunjukan. Jadi tepuk tangan lama setelah pertunjukan. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, yang A, pertunjukan berjalan sangat lama. Berarti yang lama adalah durasi pertunjukan. Yang B, ada tepuk tangan sepanjang pertunjukan, padahal tepuk tangannya itu setelah pertunjukan. Yang C, the people. Nah, orang-orang tepuk tangan setelah konser. Yang D, penonton menunggu lama konsernya dimulai. Nah, oke, kita lihat di sini, audience dia sinonim dengan kata people. Applause dia sinonim dengan kata claps ya. Applause, nah dia sinonim dengan kata clap. Terus di sini, after the performance ya, performance itu dianggap mirip dengan konsert. Nah, maka jawabannya yang C. Karena ada kata kerja yang dia sinonim ya, sama kata benda yang juga dia sinonim. Pertunjukan mungkin disamakan dengan kata konser. Nah, Skill 3. Avoid similar sounds. Often the incorrect answers in the short dialogues are answers that contain words with similar sounds but very different meanings from what you hear on the recording. You should definitely avoid these answers. On the recording, you hear, "Man, why couldn't Mark come with us?" "Woman, he was searching for a new apartment." Narrator, what does the woman say about Mark? In your test book or on the computer screen, you read A. He was in the department office. B. He was looking for a place to live. C. He was working on his research project. D. He had an appointment at church. nah di sini kita lihat 4. ya. Oke, kita lihat di sini nih. Nah, cari yang sekiranya masih fokus pada pembicara kedua dan sinonim. Nah, kenapa ya Mark tidak gabung dengan kita? He was searching, dia sedang mencari apartemen baru. Nah, terus di sini maksudnya apa nih? Ya, yang A dia ada di kantor, yang B dia sedang mencari, looking for, itu sama dengan search, dia sinonim. Apartment dia sinonim dengan place to live, tempat tinggal. Yang C dia sedang bekerja mengerjakan makalah, yang D dia punya janji di gereja. Nah, oke, di sini kita masih fokus pada pembicara kedua dan cari sinonim. Searching, dia sinonim dengan kata looking for. Nah, oke. Terus selanjutnya nih, kita disuruh hati-hati juga pada bunyi yang sekiranya mirip ya. Karena ketika bunyi mirip dari speaker kedua dan opsi jawaban itu dipastikan salah. Jadi kita bisa cari jawaban yang sekiranya bunyinya itu sangat berbeda dengan apa yang diucapkan pembicara kedua. Oke, kita coba nomor 1. Exercise Skill 3-1. Woman, I heard that Sally just moved into a new, big house near the beach. Man, but Sally doesn't have a cent. Narrator, what does the man mean? A. Sally has no sense of responsibility. B. Sally sent her friend to the house. C. Sally has no money. D. Sally is on the set with her. Nah, di sini
Aku dengar Sally baru saja pindah ke rumah baru besar dekat pantai. Pembicara kedua bilang, Sally doesn't have, tidak punya, sen itu bisa uang. Sally tidak punya uang, katanya Sally pindah nih, enggak kok Sally aja nggak punya duit. Nah, maksudnya gimana? Nah, di sini kita lihat gitu ya, di sini kita lihat, nah, yang sekiranya bunyinya mirip, kita harus hati-hati ya. Bunyinya mirip, kita hati-hati. Sally doesn't have a cent. Tidak punya uang, sen. Ya, kita lihat yang sekiranya dari opsi A, B, C, D. Dari opsi A, B, C, D itu yang sekiranya bunyinya berbeda. Yang bunyinya itu paling beda dan tidak ada mirip-miripnya dengan yang dikatakan pada speaker kedua. Yang A, sense of responsibility. Sally nggak punya rasa tanggung jawab. Yang B, Sally send. Sally mengirim temannya untuk main ke rumah, ngejak temannya untuk ke rumah. Yang D, Sally has no money. Sally nggak punya uang. Yang D, nah di sini ya, on the set. Nah di sini bunyinya hampir mirip ya. Maka ketika ada soal yang seperti ini, dibaca dulu opsi jawabannya, cari jawaban yang sekiranya tidak ada mirip-miripnya bunyinya dengan pembicara yang kedua. 2. Woman, did they get the new car they wanted? Man, no, they lacked the money. Narrator, what does the man mean? A. They locked the map in a car. B. They looked many times in the car. C. It cost a lot of money when the car leaked oil. D. They didn't have enough money to buy another car. Nah, di sini, apa dia mendapatkan mobil yang dia inginkan? Enggak, dia kekurangan uang. Uangnya kurang. Nah, kita fokus pada di sini. LACK, lacked. Nah, di sini kita cari yang sekiranya jawabannya itu bunyinya itu berbeda ya dari yang lain. Yang A ada kata lock, yang B ada kata look ya, yang C ada kata lead. Nah, di sini bunyinya hampir-hampir mirip ya. Nah, cuma beda secara vokal. Maka yang jawabannya paling benar adalah yang D. Dia kekurangan uang atau uangnya kurang sama dengan dia tidak punya uang yang cukup untuk beli mobil yang lain. Nah, tidak punya uang yang cukup sama dengan kekurangan uang. Jadi masih juga sinonim ya. 3. Man, have you finished packing yet? Woman, you should call the porter to get the suitcases. Narrator, what does the woman mean? A. It's important to pack the suitcases. B. They need help carrying their bags. C. The man should pack his suit in case he needs it. D. The suitcases are quite portable. Nah, di sini sudah selesai packing misal. Nah, kamu seharusnya panggil porter untuk mendapatkan koper. Nah, di sini maksudnya kita cari yang sekiranya ya bunyinya itu paling berbeda, tetapi masih dengan makna yang sama gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat, nah, di sini ada kata suitcases, di sini ada kata yang C, suit in case, yang D, suitcases juga. Maka di sini kan dia secara bunyi mungkin hampir sama, ya. Maka kita cari jawaban yang paling berbeda. Nah, di sini nih ya. Oke, porter itu kan untuk orang yang biasanya bawa-bawa barang ya, berarti kan otomatis kan mereka butuh bantuan untuk membawa barang-barangnya secara tidak langsung. Nah, jadi sekiranya ini adalah masih fokus pada pembicara kedua sinonim dan juga dengan kita menghindari bunyi yang mirip dengan pembicara kedua. Oke, kita coba skill 4. Skill 4. Draw conclusions about who, what, where. It is common in the short dialogues to ask you to draw some kind of conclusion. In this type of question, the answer is not clearly stated. Instead, you must draw a conclusion based on clues given in the dialogue. One kind of conclusion that is common in this part of the test is to ask you to determine who the speaker is, based on clues given in the dialogue. Nah, di sini kita diminta untuk membuat kesimpulan atas siapa yang berbicara, kira-kira di mana percakapan itu terjadi, dan sekiranya apa yang akan dilakukan pembicara selanjutnya.
Nah, kita coba soal. Woman, can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? Man, you missed one homework assignment and a quiz. 5. Narrator, who is the man? In your test book or on the computer screen, you read A newspaper editor. B. A police officer. C. A teacher. D. A student. Nah, di sini, On the oke, di sini ada pembicara pertama. Bisa ceritakan kepadaku tugas apa yang saya lewatkan ketika absen dari kelasmu. Pembicara kedua, kamu melewatkan tugas PR dan kuis. Nah, siapakah laki-laki yang berbicara tersebut? Nah, maka jawabannya adalah teacher. Nah, ya, dia menjawab, kira-kira saya kelewat tugas apa ya Pak? Atau misal Bu, ketika saya absen gitu kan, ketika saya nggak bisa masuk kelas, oh kamu tidak mengikuti kuis dan tidak mengerjakan, dan kamu juga tidak mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Woman, are you going to read those books here in the library? Man, I think I'd rather check them out now and take them home. Narrator, what will the man probably do next? In your test book or on the computer screen, you read A. Sit down in the library. B. Look for some more books. C. Return the books to the shelves. D. Go to the circulation desk. Nah, di sini, kamu mau membaca buku-buku di perpus. Yang pembicara kedua, kayaknya mau ngecek dulu deh, kalau cocok tak bawa pulang. Nah, maka seperti itu ya. Oke, berarti kan kemungkinan dia belum dapat buku. Mau baca buku ya di sini, belum mau tak cek dulu, kalau cocok nanti tak bawa pulang. Misalnya seperti itu. Nah, apa yang sekiranya akan pembicara kedua lakukan? Duduk di perpus, yang B mencari buku lebih. Nah, berarti masih nyari buku terus. Nah, padahal dia bilang mau ngecek dulu. Yang C mengembalikan buku kerak, yang dia pergi ke circulation desk. Nah, jawabannya adalah yang D. Ruang sirkulasi adalah ruang yang biasanya kita itu cari-cari buku, yang biasanya rak-rak itu ada tulisan buku apa, buku apa. Nah, jadi kita di situ dulu mencari, ya, baru nanti kalau cocok kita ke ruangan yang ada librarian, ya, ada petugasnya untuk kita meminjam dan memenuhi persyaratan seperti itu. Woman, are you going into the water, or are you just going to lie there on the sand? Man, I think I need to put on some suntan lotion. Narrator, where does this conversation probably take place? In your test book or on the computer screen, you read A. At a beauty salon. B. At the beach. C. In a sandbox. D. At an outdoor restaurant. Nah, di sini, kamu mau ke air atau cuma rebahan di atas pasir? Nah, terus si pembicara kedua bilang, aku perlu ya memakai lotion ya untuk sinar matahari. Kira-kira di manakah percakapan itu terjadi? Nah, di sini kita fokus kepada dua pembicara. Ya, mau ke air atau cuma rebahan di pasir. Nah, berarti kita sekiranya kita bisa menebak bahwa itu pasti di pantai. Kalau kita cuma fokus pada pembicara kedua, khusus untuk yang relate dengan tempat, maka kita mungkin akan menjawabnya beauty salon ya. Jadi harus juga dibaca pembicara pertamanya. Kalau dia relate dengan tempat, nah, atau relate dengan siapa yang berbicara. Oke, kita coba soal selanjutnya. Exercise skill 4-1. Man, I'd like to deposit this check in my account, please. Woman, would you like any cash back? Narrator, who is the woman? A. A store clerk. B. A bank teller. C. An accountant. D. A waitress. Nah, di sini aku mau deposit ya
cek ke rekeningku. Nah, di sini. Terus si woman bilang tentang cashback. Nah, ya. Oke, di situ bilang tentang deposit, tentang cek, tentang rekening. Nah, ini biasanya langsung bisa ketebak bahwa dia kemungkinan ada di, nah, bank teller ya, atau sedang di bank. Karena membahas deposit, cek, rekening itu biasanya pasti di bank. 2. Woman, have you deposited your paycheck yet? Man, no, but that's next on my list of apartment errands. Narrator, what will the man probably do next? A. Earn his paycheck. B. Write a check for a deposit on an apartment. C. Go to a bank. D. Make a list of errands to run. Nah, di sini bilang sudah menyetorkan gaji. Nah, terus sih pembicara kedua bilang tidak, tapi seharusnya itu sudah ada dalam tugas deh, ngono ya. Terus nah, kira-kira apa yang akan dilakukan? A. Dapat gaji. Yang B. Menulis cek untuk deposit. Nah, yang C pergi ke bank, dia membuat daftar tugas. Nah, di sini eh, sudah deposit untuk gaji misal ya. Oh, belum nih, kayak masih baru masuk list dulu. Nah, berarti apa yang akan dilakukan? Berarti akan pergi ke bank, kemungkinan ya. Oke, kita akan buat 3. soal Man, berikutnya ya. did you get the bread, eggs, and milk? Woman, now we need to stand in line at the checkout counter. Narrator, where does this conversation probably take place? A. In a restaurant. B. At a bakery. C. On a farm. D. In a market. Nah, di sini kita lihat, kamu dapat roti, telur, dan susu. Terus dia bilang, kita perlu berdiri di barisan deh, ya, di bagian kasir. Nah, kira-kira di manakah? Nah, dia dapat barang-barang itu dan dia berdiri di kasir, maka kemungkinan dia ada di pasar. Oke. Kita akan coba untuk skill kelima. Nah, untuk skill kelima adalah tentang siapa dan apa yang dilakukan dalam kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu di titik-titik. Misal kalau kalimat aktif makan, maka pasifnya di makan. Kalau misal kalimat aktifnya, kata aktifnya adalah membuka, maka pasifnya dibuka. Ya, nah berarti untuk membuat pasif, untuk membuat pasif sentence atau kalimat pasif itu biasanya adalah ketika kalian menemukan to be, SMA, was, were plus verb 3. Biasanya ya endingnya verb 3, itu biasanya pasif. Atau misal kalian menemukan kata to be, entah itu SMA atau was, were plus being plus verb 3, itu juga pasif. Atau misal kalian menemukan kata will be atau modal verb will, shall, can, need misal dan sebagainya plus be plus verb 3 itu juga menunjukkan pasif. Atau misal kalian menemukan kata have atau has atau had plus been plus verb 3 itu juga menunjukkan pasif. Nah, di sini ketika pembicara kedua dia bilang kalimatnya aktif, berarti jawabannya pasti pasif. Dan kebalikannya, ketika si pembicara kedua dia bilangnya kalimatnya pasif, maka jawabannya pasti aktif. Jadi pasti berkebalikan, tetapi masih dengan makna yang sama gitu ya. Man, did Sally go to the bank this morning? Woman, yes, she did. She got a new checking account. Narrator, what does the woman imply? In your test book or on the computer screen, you read A. Sally wrote several checks. B. Sally wanted to check up on the bank. C. A new checking account was opened. D. Sally checked on the balance in her account. Nah, di sini, apakah Sally pergi ke bank? Iya, dia pergi kok. Dia mendapatkan sebuah rekening baru.
pergi ke bank dapat rekening baru. Berarti kan secara jawaban, nah rekening baru itu dibuka misalnya. Kalau rekening kan biasanya bahasanya itu kan membuka rekening atau membuat. Berarti kan kemungkinan rekening baru dibuat atau rekening baru dibuka. Kita cari yang sekiranya dia pasif ya. Otomatis kelihatan ketika biasanya to be verb 3 itu pasti pasif, maka langsung ketemu yang C. Yang A, Sally menulis beberapa cek. Yang B, Sally ingin mengecek banknya ya, mengecek bank. Yang D, Sally ingin mengecek ya tentang saldo di rekeningnya. Yang B dan D dia makna yang sama. Nah, dia mendapatkan rekening baru, maka otomatis ada rekening baru yang dibuka ya. Ini aktif, ini pasif. Exercise skill 5-1, woman, Alice needs to pay her tuition today. Man, but her tuition has already been paid. Narrator, what does man imply? A. Alice's education has paid off. B. Alice's tuition needs to be paid. 7. C. Alice has already paid her fees. D. Alice has already received the money. Nah, di sini kita lihat. Alice perlu bayar SPP hari ini. Terus si pembicara kedua bilang SPP-nya sudah dibayar. SPP Alice sudah dibayar. Berarti kemungkinan Alice sudah bayar SPP. Yang A. Nah, pendidikannya sudah terbayarkan. Nggak tahu siapa yang membayar. Yang A kan sudah terbayar. Nggak jelas siapa yang membayar. Nah, terus yang B, sekuang sekolahnya Alice harus dibayar. Padahal dia bilang sudah dibayar. Yang C, Alice sudah membayar SPP. Fee sama dengan tuition alias SPP atau semesteran. Yang D, Alice sudah dapat uang. Maka jawabannya yang C ya. Nah, di sini ada kata has paid yang menggunakan simple present perfect. 2. Man, have you been taking good care of the lawn? Woman, I watered it only this morning. Narrator, what does the woman mean? A. She drank some water on the lawn this morning. B. She waited for him on the lawn this morning. C. The lawn has already been watered today. D. She wanted a new lawn this morning. Nah, di sini, apakah kamu sudah merawat rumput-rumput itu, tanaman itu? Ya, aku sudah menyiramnya. Baru saja menyiramnya pagi ini. Maksudnya gimana? Nah, di sini ada subjek predikat. Di situ ada verb 2 ya. Aku sudah menyiram, berarti otomatis rumput sudah disiram. Aku sudah menyiram rumput atau tanaman, berarti rumput atau tanaman sudah disiram. Nah, langsung kelihatan. Nah, yang penggunaannya langsung verb 3, yang C. Yang A, dia membutuhkan beberapa air untuk tanamannya pagi ini. Yang B, dia menunggunya di atas rumput pagi ini. Yang C, rumput-rumput sudah disiram hari ini. Today sinonim dengan this morning ya. Nah, yang D, dia ingin tanaman baru pagi ini. Nah, jawaban yang benar yang C. 3. Man, did you hear the news about the child who was lost in the park? Woman, yes, and I heard that she was child just found. Narrator, what does the woman mean? A. Someone located the girl. B. She heard about the new park from the sea. The child found her lost pet. D. The child was the last one in the park. Skill 6. Nah, di sini kita lihat, apa kamu dengar berita ya kalau ada anak hilang di taman? Iya, aku baru saja mendengarnya dan anak itu sudah ditemukan, was found, berarti sudah ditemukan. Nah, berarti otomatis titik-titik menemukan kan seperti itu. Yang A, seseorang telah menemukan gadis itu. Yang B, dia mendengar adanya taman baru. Yang C, anak kecil ya menemukan piaraannya yang hilang. Yang D, anak kecil itu adalah salah satu
salah satunya orang yang ada di taman. Dia hanya satu-satunya. Nah, berarti anak kecil ditemukan. Berarti logikanya. Nah, logikanya berarti kan dia nggak pulang sendiri, ketemu sendiri. Berarti ada seseorang yang telah menemukan gadis itu. Child, mungkin dia sinonim dengan kata girl ya. Oke. Terus di sini kita akan fokus pada ini ya. Kemungkinan ada lebih dari satu kata benda pada kalimat. Nah, oke, jadi kita disuruh mendapatkan makna yang sama tapi dengan kalimat yang berbeda. Kata benda bisa refers to benda mati, bisa refers to orang, bisa refers to tempat, atau refers to sesuatu yang abstrak. Nah, kita akan coba untuk soal. Man, do you know who is in the band now? Woman, I heard that Mara replaced Robert in the band. Narrator, what does the woman say about the band? In your test book or on the computer screen, you read A. Robert became a new member of the band. B. Robert took Mara's place in the band. C. Mara didn't leave a place in the band. D. Mara took Robert's place in the band. Nah, kamu tahu nggak siapa yang ada di band sekarang? Nah, dia bilang, aku dengar Mara mengganti Robert. Mara menggantikan Robert, berarti Robert diganti Mara. Maksudnya gimana nih? Yang A, Robert menjadi member baru. Padahal yang member baru adalah Mara, karena menggantikan Robert. Yang B, Robert mengambil tempatnya Mara, padahal Mara yang menggantikan Robert. Kebalik yang A dan B, yang C, Mara tidak meninggalkan tempatnya di band. Padahal Mara menggantikan ya. Yang D, Mara mengambil tempat Robert di band. Replace dengan sama, dia sinonim dengan kata take ya, mengambil atau menggantikan. Oke. Kita coba ya. Exercise Skill 6-1, Man, why is Bill not at work this week? 8. Woman, his doctor made him take a week off to work. Narrator, what does the woman mean? A. The doctor decided to take some time week off from work. B. The doctor told Bill he wasn't too weak to work. C. Bill was mad when the doctor took some time off. D. Bill took a vacation on his doctor's orders. Nah, di sini. Kenapa ya Bill kok tidak bekerja minggu ini? Nah, seminggu ini kok nggak kerja? Terus si pembicara kedua bilang dokternya memintanya untuk cuti bekerja. Dokter meminta Bill untuk cuti bekerja, jadi nggak usah kerja dulu. Nah, kira-kira apa maksudnya? Nah, di sini kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat yang A, dokter memutuskan cuti dari kerja. Yang cuti dokternya yang A. Yang B, dokter bilang kalau Bill itu tidak terlalu lemah untuk bekerja, berarti dia kuat, tidak lemah, berarti kuat. Nah, yang C, Bill itu yang stres karena dokternya cuti. Yang D, Bill itu mengambil liburan atau mungkin cuti dulu atas perintah dokter. Nah, di sini kita cari yang maknanya sama. Dokter memintanya, berarti kan memerintahkan Bill itu untuk cuti atau tidak pergi bekerja dulu, bisa ambil liburan atau terserah gitu ya. Jadi disuruh cuti dulu. Nah, ya kita coba next. 2. Man, why is Paul going back home this summer? Woman, he's returning to Vermont for his sister's wedding. Narrator, what does the woman mean? A. Paul is getting married this summer. B. Paul's sister is returning from Vermont. C. Paul will be there when his sister gets married. D. Paul's sister is coming to his wedding in Vermont. Nah, di sini ya, 3. kita lihat kenapa ya Paul itu kok mudik ya. Yang pembicara kedua bilang dia pulang ke Vermont, mungkin nama kota, untuk nikahan saudarinya. Maka dia pulang gara-gara saudarinya nikah. Maksudnya gimana? Yang A, Paul akan menikah. Padahal yang menikah saudara si Paul. Yang B, saudara Paul kembali dari kota. Ya, padahal, nah berarti saudarinya Paul malah yang mudik, yang pergi dari kota mau kemana misalnya.
Oke, yang C, Paul akan ada di sana, mungkin di kota itu ketika saudarinya menikah. Married ya dengan sama dengan wedding, dia mungkin dengan makna yang sama. Yang D, saudaranya Paul datang ke nikahannya Paul di Vermont. Jadi yang menikah Paul. Nah, maka jawaban yang benar adalah yang C. Oke. 3. Man, did you hear that John's uncle died? Woman, yes, and John was named beneficiary in his uncle's will. Narrator, what does the woman mean? A. John received an inheritance when his uncle died. B. It's a benefit that John's name is the same as his uncle's. C. John knows that his uncle will come to the benefit. D. John's uncle gave him a beneficial name. Nah, di sini apa kamu dengar kalau pamannya John meninggal? Terus pembicara kedua bilang iya. Dan John itu ditunjuk ya sebagai penerima surat wasiat ya. Oke, maksudnya gimana? Yang A, John menerima warisan ketika paman meninggal. Yang B, nah, nama John itu sama dengan nama pamannya. Yang C, John tahu kalau pamannya itu akan memberikan manfaat. Yang D, Paman John memberi John itu nama yang bermanfaat, memberikan nama baik. Nah, maksudnya gimana? Ditunjuk penerima wasiat, berarti kemungkinan John itu menerima warisan ketika pamannya meninggal. Oke, kita akan fokus pada skill 7, skill 8 itu hampir-hampir mirip ya. Nah, di sini tentang negative expression. Jadi, ada ekspresi-ekspresi negatif dalam percakapan yang intinya bahwa biasanya jawabannya mungkin positif. Misal kata susah sama dengan tidak mudah. Soalnya mudah berarti soalnya tidak susah. Soalnya susah berarti tidak mudah. Misal aku lupa berarti aku tidak ingat. Nah, jadi seperti itu. Kita akan coba. Man, how did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? Woman, they didn't drive slowly in the trip to Maine. Narrator, what does the woman say about the trip? In your test book or on the computer screen, you read A. They drove rather quickly. B. They couldn't have driven more slowly. 9. C. They wanted to travel slowly to Maine. D. They didn't drive to Maine. Nah, di sini. Oke. Bagaimana bisa ya? Nah, mereka itu sampai ke rumah neneknya hanya 5 jam. Ini 5 ya. Oke. Terus si pembicara kedua bilang mereka tidak mengemudi dengan lambat. Tidak mengemudi dengan lambat. Berarti secara makna kan berkebalikan ya. Nah, berarti dia ngebut. Nah, kita cari yang sekiranya mungkin ya sama maknanya dengan kata cepat-cepat atau ngebut. Yang A, mereka berkendara agak cepat. Rather itu agak. Yang B, mereka tidak bisa mengemudi lebih lambat. Berarti dia ngulang dengan kata yang sama. Yang C, mereka ingin melakukan perjalanan ke Maine. Yang D, mereka tidak ke sana. Nah, berarti otomatis dia tidak berkendara dengan lambat. Berarti dia berkendara agak cepat, yaitu yang A. Oke, kita coba soal berikutnya. Exercise skill 7-1. Man, I can't seem to get the door unlocked. Woman, that isn't the right key for the door. Narrator, what does the woman mean? A. The key in the drawer is on the right. B. The man should write the message on the door. C. The man has the wrong key. D. The right key isn't in the drawer. Nah, di sini aku nggak bisa. Nah, di sini ya, dia bilang, sepertinya aku nggak bisa buka kunci deh. Nah, si pembicara kedua bilang, itu bukan kunci yang benar. That isn't the right key. Itu bukan kunci yang benar. Berarti logikanya kuncinya salah. Yang A, kunci ada di laci, ada di sebelah kanan. B, laki-laki itu harus menulis pesan di pintu.
Yang C, laki-laki tersebut memiliki kunci yang salah. Yang D, kunci yang benar tidak ada di laci, nggak tahu di mana. Nah, di sini itu bukan kunci yang benar, berarti kuncinya salah. Maka yang C. 2. Man, were you pleased with last week's convention? Woman, nothing went as planned. Narrator, what does the woman mean? A. The convention was disorganized. B. She didn't plan to attend the convention. C. She planned the convention last week. D. She wasn't pleased with the last week of the convention. Nah, di sini, kamu senang nggak ya dengan acara minggu lalu? Terus si pembicara kedua bilang, nah, tidak ada yang, nah ya, acaranya tidak terorganisir. Nah, jadi agak berantakan. Yang B, dia tidak ada rencana untuk menghadiri, padahal kan dia tanya minggu lalu gimana, bukan tidak ada rencana kan, berarti kemungkinan belum berangkat. Yang C, dia berencana. Nah, dia berencana ke convention last week. Yang D, dia itu tidak senang dengan acaranya. Nah, di sini kita lihat, senang nggak dengan kegiatan kemarin? Berarti kalau dia ditanya kan berarti dia ikut nih. Maka dia bilang, nggak ada yang sesuai rencana. Berarti acaranya tidak terorganisir atau berantakan yang A. Oke, kita coba soal berikutnya. 3. Woman, are you planning to go to college next year? Man, I'm really unsure about the idea. Narrator, what does the man mean? A. He definitely wants to go to college. B. He is certain about his plans. C. He's hesitant about attending college. D. His idea is to go to college. Nah, di sini, kamu berencana masuk kampus tahun depan. Aku nggak yakin, unsure. Ketika menemukan atau an, itu biasanya negatif. Aku nggak yakin deh tentang ide itu. Masih galau, masih bingung. Nah, kita cari yang mananya sama. Yang A, dia ingin pergi ke kampus atau masuk ke kampus. Yang B, dia yakin dengan rencananya, berarti AB itu sama. Yang D, idenya adalah pergi ke kampus atau masuk ke universitas. Maka A, B, dan D intinya bahwa dia memang sudah rencana ke situ, padahal jawabannya dia nggak yakin. Maka yang C, hesitant itu adalah ragu-ragu ya. Dia sinonim dengan kata tidak yakin. Oke, kita akan coba. Nah, di skill 8 ada double negative expression. Kalau yang tadi ekspresinya negatif hanya satu, misal tidak yakin. Nah, kalau di sini maka double negatif ya. Kalau dalam prinsip itu kan ketika negatif dan negatif maka jawabannya jadi positif. Oke. Man, I can't believe the news that I heard about the concert. Woman, well, it isn't impossible for the concert to take place. Narrator, what does the woman say about the concert? 10. In your test book or on the computer screen, you read A. There's no possibility that the concert will take place. B. The concert will definitely not take place. C. The concert might take place. D. The concert can't take place. Nah, di sini tanya, aku nggak percaya ya tentang berita yang aku dengar tentang konser itu. Nah, iya ya, bukannya tidak mungkin konser itu bisa berlangsung. Bukan tidak mungkin konser itu berlangsung. Nah, berarti ada kata bukan dan tidak mungkin. Berarti double negatif. Jawabannya pasti positif. Yang A, tidak ada kemungkinan konser berlangsung. Yang B, konser itu tidak akan berlangsung. Pasti tidak akan diadakan. Yang D, konser tidak dapat diadakan. A, B, dan D maknanya yang sama. Yang sekiranya paling positif sendiri adalah yang C, konser mungkin tetap dilaksanakan ya. Jadi jawabannya yang nggak pakai not dan tidak pakai no. Exercise Skill 8.1. Man, Paula, you worked so hard setting up the field trip. Woman, I hope no one's unhappy with the arrangements.
Narrator, what does Paula mean? A. She hopes everyone will be pleased. B. She knows no one is happy with what she has done. C. She's arranged to take a trip because she's unhappy. D. Everyone's happy with the condition of the field. Nah, Paula, kau bekerja keras ya untuk mengatur eh, untuk mengatur kegiatan gitu ya, karya wisata. Aku harap no one, tidak ada, unhappy tidak bahagia. Aku harap tidak ada yang tidak bahagia. Tidak jadi positif. Maka jadinya bahagia. Maksudnya gimana ya? Dia berharap setiap orang akan bahagia. Happy sinonim dengan kata pleased ya, bahagia. Yang B, dia tahu tidak ada yang bahagia tentang apa yang dilakukan. Yang C, dia sudah mengatur karya wisata karena dia tidak bahagia. Nah, yang D, setiap orang bahagia dengan kondisi di lapangan. Nah, di sini otomatis dia harapannya tidak ada yang tidak bahagia, berarti dia berharapnya setiap orang bahagia. Nah, kita coba soal berikutnya. 2. Woman, how was your history exam? Man, I didn't study enough, so I didn't do well. Narrator, what does the man mean? A. He studied a lot and passed. B. He failed in spite of his effort. C. He got a good grade even though he didn't study. D. His grade was poor because of inadequate preparation. Nah, gimana ujian sejarahmu? I didn't study, aku nggak belajar. Jadi aku tidak bisa mengerjakan dengan baik. Jadi dia belajarnya kurang cukup ya. Jadi dia tidak cukup belajar, nggak bisa ngerjain ora sinau, ra iso nggarap. Nah, maksudnya gimana? Dia belajar dan lulus. Belajarnya banyak dan lulus. Yang B, dia gagal meskipun dia sudah berusaha. Gagal sudah berusaha. Yang C, dia mendapatkan nilai baik meskipun dia nggak belajar, berarti bejo. Yang D, nilainya itu jelek karena preparation atau persiapannya yang kurang memadai. Enough sinonim dengan inadequate. Ya, oke. 3. Man, were your friends able to get tickets for the concert? Woman, Mark couldn't get tickets for the concert and neither could Paul. Narrator, what does the woman mean? A. Although Mark couldn't get both tickets, Paul did. B. Both were unable to obtain tickets. C. Neither Mark nor Paul wanted to go to the concert. D. Mark tried to get tickets, but Paul didn't. Nah, di sini. Apakah teman-temanmu mendapatkan tiket ke konser? Able. Able itu artinya can ya. Teman-temanmu bisa dapat tiket ke konser enggak? Nah, terus di sini bilang, meskipun Mark tidak dapat tiket, Paul dapat. Mark tidak dapat tiket, Paul dapat. Nah, ya, padahal di sini pembicara kedua bilang, Mark tidak dapat tiket, neither could Paul. Paul juga sama, tidak dapat tiket. Neither itu intinya bahwa sama, tetapi lebih ke negatif ya. Paul tidak dapat tiket. Paul juga sama, berarti sama-sama tidak dapat tiket. Yang A, Pak Mark dapat tiket, Paulnya. Nah, yang A, Mark tidak dapat tiket, Paul dapat. Yang B, keduanya unable, tidak bisa dapat tiket. Get sinonim dengan kata obtain. C, baik Paul dan Mark itu sama-sama ingin pergi ke konser. Yang D, kebalikannya dengan A. Mark berusaha dapat tiket tapi Paul enggak. Nah, di sini keduanya. Nah, sama-sama tidak dapat tiket. Yang D. Untuk yang skill nomor 9, kita masih fokus pada ekspresi yang negatif ya. Ekspresi negatif artinya atau hampir negatif. Kita akan coba. Woman, were you able to pay the electric bill? Man, I had barely enough money. Narrator, what does the man imply? A. He had plenty of money for the bill.
B. He did not have enough money for the bill. C. He paid the bill but has no money left. D. He was unable to pay the bill. Nah, di sini, apakah kamu mampu bayar tagihan listrik? Yang pembicara kedua, uangku tuh hampir nggak cukup loh. Nah, berarti, misal, bisa bayar listrik nggak? Aduh, uangku hampir tidak cukup. Berarti logikanya gimana? Nah, oke. Yang A, dia punya banyak uang untuk membayar bill. Plenty of money itu banyak, ya, banyak uang. Yang B, dia tidak punya cukup uang untuk membayar tagihan. Yang C, dia sudah bayar tagihan tapi nggak ada uang sisa. Yang D, dia nggak bisa membayar. Nah, berarti B dan D sama. Bisa bayar nggak? Aku loh, uangku tuh hampir nggak cukup. Berarti logikanya bisa kebayar tapi ngepres gitu ya, mepet. Jadi nggak ada uang yang tersisa. Nah, oke, kita coba soal Exercise skill 9. Oke, kita coba untuk pembicara, oke, laki-laki ya. Oke. Exercise skill 9-1, man, I hear that Mona has been offered the manager's job. Woman, but she has hardly any work experience. Narrator, what does the woman say about Mona? A. Mona hasn't worked hard. B. Mona's experience has been hard. C. Mona's job as manager is hard. D. Mona hasn't worked for very long. Nah, di sini aku dengar Mona, nah, ditawari pekerjaan sebagai manajer. Mona ditawari pekerjaan ya. Yang B, dia hampir tidak punya, hardly itu hampir tidak punya pengalaman loh. Dia hampir tidak punya pengalaman kerja, maksudnya yang A, Mona belum kerja keras. Yang B, pengalaman Mona itu susah, sulit. Nah, yang C, pekerjaan Mona sebagai manajer itu berat. Yang D, Mona sudah lama nggak kerja, dia hampir tidak punya pengalaman pekerjaan. Berarti dia mana yang sama dengan yang D, sudah lama nggak bekerja, jadi hampir nggak punya pengalaman. Nah, seperti itu ya. 2. Woman, how much time did Sam spend on his paper for economics class? Man, Sam has seldom taken so much time on a research paper. Narrator, what does the man mean? A. Sam usually spends this much time on his schoolwork. B. Sam has rarely worked so hard. C. Sam took too much time on this paper. D. Sam should have worked harder on this paper. Nah, di sini, berapa lama Sam itu mengerjakan makalahnya? Yang pembicara kedua bilang, nah, Sam jarang meluangkan waktu untuk mengerjakan. Sam jarang loh meluangkan waktu untuk pekerjaannya. Nah, jarang loh mau ngerjain, misal seperti itu. Nah, yang A, Sam biasanya mengerjakan tugasnya. Ya, Sam menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan tugas. Yang B, Sam itu jarang kerja keras untuk mengerjakan tugas, maksudnya. Yang D, Sam itu butuh waktu untuk mengerjakan papernya. Nah di sini ya, Sam seharusnya bekerja lebih keras dalam mengerjakan. Nah, terus di sini kita lihat berapa lama Sam mengerjakan. Sam itu jarang loh mau kerja loh, misal Sam itu jarang loh mau ngerjain, berarti Sam itu kerjanya keras karena jarang-jarang dia mau kerja. Kamu jarang loh datang ke sini. Nah, berarti kan dia mungkin dulunya sama sekali nggak pernah ya. Nah, jarang punya waktu, berarti sekarang ini kerja keras untuk mengerjakan. Oke. 3. Woman, does Steve usually park his car there? Man, only once has he parked his car in that lot. Narrator, what does the man mean? A. He parks his car there once in a while. B. He's parked his car there a lot. C. He only leaves his car there for short periods of time. D.
he left his car there on just one occasion. Nah, di sini, apakah si Steve itu biasanya parkir di situ? Enggak kok, dia hanya sekali kok parkir di situ. Nah, yang A, dia parkir mobilnya sesekali. Nah, yang B, dia sering parkir mobil di sana. Yang C, dia meninggalkan mobilnya dalam waktu yang singkat. A sama C punya makna yang sama. Ya, yang D, dia meninggalkan mobil, maksudnya memarkirkannya hanya pada satu kesempatan saja, cuma pas itu toh. Nah, ini kita lihat bahwa park memarkirkan sama dengan meninggalkan mobil kan, terus ditinggal pergi. Nah, seperti itu ya, masih makna yang sama dengan kalimat yang berbeda. Nah, di sini kita disuruh melihat ada ekspresi negatif dari komparatif ya. Komparatif itu biasanya kalau kata sifat itu bisa lebih titik-titik, lebih pandai, lebih rajin, lebih murah seperti itu ya. Ada ekspresi negatifnya. Tidak diikuti ekspresi negatif dan diikuti oleh lebih titik-titik. Nah, kita akan coba. Woman, what do you think of the new student in math class? Man, no one is more intelligent than she is. Narrator, what does the man say about the new student? In your test book or on the computer screen, you read A. She is not very smart. B. He is smarter than she is. C. Other students are smarter than she is. D. She is the smartest student in the class. Nah, apa pendapatmu tentang siswa baru di kelas matematika? No one, tidak ada yang lebih pintar, more intelligent, lebih pintar. Ya, intelligent itu sinonim dengan kata clever, brilian. Tidak ada yang lebih pintar dari dia. Berarti logikanya dia yang paling pintar. Ya, kita cari yang sinonimnya sama dengan kata intelligent. Nah, yang A, she is not very smart. Intelligent, smart, clever, brilian, dia sinonim artinya pandai. Berarti dia tidak sangat pintar. Misal seperti ini, dia tidak pintar. Tidak terlalu pintar atau tidak pintar. Yang B, dia lebih pintar dari dia. Ya, yang ngomong itu mungkin lebih pintar dari si murid baru. Yang C, siswa lain lebih pintar dari si murid baru. Yang D, dia adalah murid terpintar di kelas. Tidak ada yang lebih pintar. Berarti dia yang paling-paling pintar. Oke. Exercise Skill 10-1, Woman, have you gotten over your cold yet? Man, I couldn't be feeling any better today. Narrator, what does the man mean? A. He's feeling terrific. B. He felt a lot worse today. C. He's not feeling too well today. D. He's a bit better today. Nah, di sini. Nah, apakah kamu sudah sembuh ya dari flu, dari demam? Terus di sini bilang, saya tidak bisa merasa lebih baik hari ini. Kok ngerasainnya itu tidak lebih baik ya dari hari ini, misal seperti itu ya. Saya tidak merasa lebih baik hari ini. Berarti kondisinya paling-paling buruk ya, ibarat kata gitu ya. Berarti hari ini tuh nemen gitu ya. Nah, oke, yang A, dia merasa sangat terrific itu kayak apa ya, sesuatu yang kayak luar biasa dalam artian itu lebih ke buruk ya. Terrific itu kayak aduh parah banget nih gitu ya. Yang B, dia merasa jauh lebih buruk hari ini. Yang C, dia merasa tidak enak badan. Yang D, dia sedikit lebih baik hari ini. Nah, berarti dia merasakan itu paling buruk hari ini. Nah, di sini ya, paling-paling buruk ya. Nah, 2. Woman, what did you think of Mike when you first met him? Man, he couldn't have been more unfriendly. Narrator, what does the man mean? A. Mike was extremely friendly when he met him. B. Mike could have met him sooner. C. Mike didn't seem to like him at all. D. When he met Mike he didn't have a friend. nah di sini. Apa pendapatmu tentang Mike ketika kamu ketemu dengan dia pertama kali? Yang B, dia itu tidak ramah ya.
Nah, tidak sangat ramah. He couldn't have been more unfriendly. Tidak ramah. Dia sangat tidak ramah. Maksudnya gimana? Yang A, ramah. Si Mike sangat ramah. Yang B, Mike bisa saja bertemu dengannya lebih cepat. Yang C, Mike sepertinya tidak menyukainya. Yang D, saat dia bertemu, Mike tidak punya teman. Nah, gimana ketemu Mike? Apa? Wong ora ramah maksudnya. Nah, kemungkinan ketika tidak ramah berarti kan Mike itu kemungkinan tidak suka bertemu dengannya gitu ya. Oke. Yang C. 3. Man, did you see Teresa's grade on the math exam? It was unbelievable. Woman, no one else could have done better. Narrator, what does the woman mean? A. Teresa could have gotten a higher grade. 13. B. Anyone could get a good grade. C. Teresa got the highest grade. D. A high grade is impossible for anyone. Nah, di sini dia tanya nih, kamu lihat nilai Teresa enggak? Aduh, sungguh nggak bisa dipercaya nih. Aduh. Nah, misal seperti itu. Nah, terus dia bilang, tidak ada orang lain yang bisa berbuat lebih baik. Tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan lebih baik. Berarti dia yang paling-paling baik. Yang A, Teresa bisa saja mendapat nilai tinggi. Berarti kemungkinan nilainya rendah. Yang B, setiap orang bisa dapat nilai bagus. Yang C, Teresa mendapatkan nilai yang paling tinggi. Yang D, nilai tinggi mungkin bisa didapat siapapun. Nah, oke. Kita ke skill 11. Nah, skill 11 adalah ekspresi persetujuan ya. Jadi, ekspresi persetujuan itu ibarat kata misal ada pembicara ngomong, kita menyetujui, kita setuju, kita punya pendapat atau opini yang sama dengan pembicara pertama. Oke, kita coba soal. Man, I think that the hypothesis is indefensible. Woman, so do I. Narrator, what does the woman mean? A. She is unsure about the hypothesis. B. The hippopotamus is behind the fence. C. She thinks that the hypothesis can be defended. D. She agrees with the man. Nah, di sini bilang. Nah, oke. Tentang hipotesis. Menurut saya, hipotesis itu tidak dapat dipertahankan. Maksudnya gimana? So do I, begitu juga aku. Nah, berarti kemungkinan dia punya makna yang sama, punya opini yang sama. Hipotesis tidak usah dipertahankan. So do I, begitu juga aku. Mikirnya juga gitu maksudnya. Nah, yang A, dia tidak yakin, unsure, dia tidak yakin dengan hipotesis. Yang B, Daniel berada di belakang pagar. Ini nggak nyambung ya, cuma secara bunyi hampir mirip mungkin ya. Yang C, menurutnya hipotesis dapat dipertahankan. Nah, yang D, dia setuju dengan pria itu. Nah, ketika kita menemukan kata so do I, berarti intinya bahwa dia juga punya opini dan setuju dengan perkataan si pembicara. Oke, kita coba. Woman, I don't think that our history teacher is very interesting. Man, neither do I. Narrator, what does the man mean? In your test book or on the computer screen, you read A. He disagrees with the woman. B. He thinks the history teacher is interesting. C. He shares the woman's opinion. D. He doesn't think the woman's idea is good. Nah, di sini aku pikir guru sejarah kita, nah I don't think, menurutku guru sejarah itu tidak terlalu menarik. Neither do I. Aku juga tidak. Nah, oke, berarti di ekspresi negatif dijawabnya negatif, berarti kemungkinan. Nah, dia juga sama. Opininya adalah sama. Yang A, dia tidak setuju dengan perkataan si wanita, disagree, tidak setuju. Yang B, dia pikir guru sejarah menarik. Yang C, dia itu ibarat kata juga sependapat dengan wanita itu. Yang D, dia tidak, menurutnya ide wanita itu tidak bagus. Nah, berarti jawabannya yang C. Sama dengan setuju dengan pendapatnya. Nah,
Exercise skill 11:1, woman, these paintings are really fascinating. Man, aren't they? Narrator, what does the man mean? A. These paintings aren't very interesting. B. Isn't he fascinated by these paintings? C. He isn't sure how he feels. 14. D. He finds these paintings quite interesting. Nah, di sini dia bilang, lukisan itu sungguh menakjubkan. Terus si pembicara kedua, bukan begitu? Ya kan, maksudnya gitu kan. Nah, maksudnya gimana? Yang A, lukisan itu tidak terlalu menarik. Nah, yang B, dia tidak terpesona dengan lukisan itu. Berarti A sama B punya makna yang sama. Yang C, dia tidak yakin tentang apa yang dia rasakan. Berarti masih bingung, nggak bisa menilai. Yang D, dia menemukan, menurutnya, lukisan itu cukup menarik. Maka yang benar yang D. 2. Woman, I don't really care for the way the building was renovated. Man, I don't either. Narrator, what does the man mean? A. He thinks the building was not renovated. B. He has the same opinion of the building as the woman. C. He doesn't care about the renovation of the building. D. He suggests being careful in the renovated building. Nah, di sini aku tidak yakin. Nah, terus di sini bilang ya, si pembicara pertama, aku nggak peduli deh cara bangunan itu direnovasi kayak apa, pokoknya nggak peduli. Terus dia bilang juga, I don't either, aku juga nggak. Berarti sama-sama nggak peduli. Nah, yang A, dia menurutnya bangunan itu tidak direnovasi. Yang B, dia punya opini yang sama dengan tentang gedung itu seperti opininya si wanita. Yang C, dia tidak peduli tentang renovasinya. Yang D, dia menyarankan untuk hati-hati ya kalau merenovasi gedung. Nah, di sini, berarti aku nggak peduli nih itu mau direnovasi. Aku juga nggak peduli. Berarti otomatis pembicara. Nah, kedua itu maksudnya gimana? Berarti dia punya, gitu ya, punya opini yang sama, gitu kan. Nah, 3. Man, I think that both candidates for county supervisor are unqualified. Woman, me, too. Narrator, what does the woman mean? A. She agrees with the man. B. She thinks he should become county supervisor. C. She thinks the candidates are qualified. D. She has no opinion about the candidates for county supervisor. nah di sini aku berpikir kandidat itu, ya, kedua calon pengawas itu tidak memenuhi syarat, unqualified, tidak memenuhi syarat, kandidat tidak memenuhi syarat. Itu aku juga, berarti kan dia juga punya makna atau opini yang sama. Yang A, dia setuju dengan opini si laki-laki. Yang B, dia pikir dia bisa jadi pengawas. Nah, yang C, dia pikir bahwa kandidat itu sesuai persyaratan. Yang D, dia nggak ada ide tentang kandidat itu. Nah, dia bilang, kayaknya kandidat nggak memenuhi syarat ya. Aku juga maksudnya sama opininya. Berarti dia setuju dengan opini si laki-laki. Nah, terus untuk segi 12. Nah, kita mendengarkan ekspresi yang ibarat kata tidak pasti dan bisa juga menunjukkan saran. Nah, Man, do you know anything about the final exam in physics? Woman, it's going to be rather difficult, isn't it? Narrator, what does the woman mean? A. The exam is not going to be too difficult. B. She's positive that it's going to be hard. C. She thinks that it might be hard. D. She has no idea about the exam. nah di sini, tahukah kamu tentang ujian akhir fisika? Nah, ini akan menjadi agak sulit, ya kan?
bukan begitu maksudnya. Nah, oke, yang A, ujiannya tidak akan terlalu sulit. Yang B, dia yakin ujiannya akan sulit. Yang C, dia pikir ini mungkin sulit. Yang D, dia tidak tahu tentang ujiannya. Nah, di sini ini akan menjadi agak sulit, bukan begitu? Nah, berarti dia berpikir bahwa ujiannya mungkin akan sulit. Nah, ya, dia cuma mikir kayaknya gitu ya. Tapi yang kalau yang A dia sudah yakin nih. Yang C itu masih agak dia pikir ya, itu mungkin sulit. Nah, yang C. Man, I'll never have time to type my paper tomorrow. 15. Woman, why not do it now? Narrator, what does the woman suggest? A. Finishing the paper today. B. Not working on the paper now. C. Never typing the paper. D. Taking time out from the paper now. Nah, di sini kalau X. kita lihat, kayaknya aku tidak akan punya banyak waktu untuk mengerjakan makalah besok. Kayaknya besok nggak punya banyak waktu. Terus si pembicara kedua bilang, kenapa tidak mengerjakan sekarang? Besok kayaknya sibuk deh. Kenapa nggak sekarang aja? Nah, yang A, menyelesaikan makalah sekarang saja. Yang B, nggak usah ngerjain paper sekarang. Yang D, tidak pernah ya mengetik di kertas. Yang D, ya mending istirahat saja dari mengerjakan makalah. Nah, kenapa nggak dikerjakan sekarang saja? Maksudnya menyelesaikan makalah hari ini saja karena besok nggak punya waktu. Exercise skill 12:1. Man, do you know what time they're leaving for the city? Woman, they have to leave at 4 o'clock, don't they? Narrator, what does the woman mean? A. She's not completely sure when they are leaving. B. They are returning from the city at about 4 o'clock. C. She knows when they are leaving. D. She doesn't have any idea when they are leaving. Nah, di sini dia bilang, tahu nggak mereka berangkat ke kota jam berapa? Terus dia bilang mereka harus berangkat jam 6, iya kan? Nah, berarti kayak nggak yakin ya. Mereka bukannya berangkatnya jam 6. Iya sih, iya rak sih, misal seperti itu loh ya. Yang A, dia tidak sepenuhnya yakin kapan mereka berangkat. Yang B, mereka kembali dari kota jam 4. Yang C, dia tahu kapan berangkatnya. Yang D, dia tidak tahu kapan mereka pergi. Nah, berarti kan yang D. Nah, hampir sama dengan A, tapi dia masih ragu. Bukannya jam 4, iya enggak sih? Jadi antara iya enggak. Nah, seperti itu. Ya, maka jawabannya yang A. 2. Woman, I'm so thirsty from all this walking. Man, let's stop and get a drink. Narrator, what does the man suggest? A. They should stop drinking. B. They should go for a walk. C. They should walk 30 miles. D. They should take a break and have a drink. Nah, di sini aku lelah banget nih habis jalan. Let's stop. Ayo berhenti lalu ya ambil minum. Maksudnya gimana? Yang A, mereka seharusnya berhenti minum. Yang B, mereka seharusnya jalan-jalan. Yang C, mereka seharusnya berjalan 30 mil. Yang D, mereka seharusnya beristirahat dan minum dulu. Nah, berarti sinonim stop sama dengan break ya. Berhenti sama dengan istirahat dulu. 3. Man, is the exam still scheduled for 3 o'clock on Thursday? Woman, as far as I know. Narrator, what does the woman mean? A. The exam is far away. B. She knows that the exam schedule has been changed. C. She is sure that the exam is set for Thursday. D. She thinks she knows when the test is. 16. Nah, di sini kita lihat ujiannya ini ya, ujiannya masih dijadwalkan hari Kamis jam 3 kan?
sejauh ini yang saya tahu juga gitu. Nah, yang A, nah ujiannya masih jauh, waktunya masih jauh. Yang B, dia tahu ya ujiannya jadwalnya diganti. Yang C, dia yakin ujiannya itu Kamis. Yang D, dia pikir dia tahu kapan tesnya. Nah, di sini ujiannya hari ini jam sekian kan? Ya, sejauh ini yang saya tahu juga itu. Berarti dia mikir bahwa dia tahu kapan ujiannya. Oke, untuk skill 13 bahwa kita harus ya mendengarkan ekspresi kejutan, ekspresi empatis, ekspresi kejutan atau empatis. Nah, ya. Oke, jadi ekspresi dikejutkan dan kita, kayak seperti apa ya, speaker itu tidak mengharapkan sesuatu itu terjadi. Oke. Woman, did you see Paul driving around in his Mustang? Man, then he did get a new car. Narrator, what had the man thought? In your A. Paul would definitely get a Mustang. B. Paul did not know how to drive. C. Paul did not like Mustangs. D. Paul would not get a new car. Nah, di sini kamu lihat Paul berkeliling dengan mobilnya, dengan Mustangnya. Nah, terus si pembicara kedua bilang lalu dia dapat mobil baru. Nah, maksudnya gimana nih? Yang A, Paul pasti akan mendapatkan Mustang. Yang B, Paul tidak tahu cara mengemudi. Yang D, Paul tidak suka Mustang. D, Paul tidak mau mendapatkan mobil baru. Jadi kita cari yang sekiranya itu mungkin berbeda dengan faktanya. Oke, ya, jadi berkebalikan. Jadi ketika pembicara ngomong A, berarti jawabannya kemungkinan negatif ya. Ketika si pembicara bilangnya kalimatnya mungkin positif, tapi mungkin jawabannya negatif atau berkebalikan. Exercise 13-1, Man, I just got 600 on the TOEFL test. Woman, then you did pass. Narrator, what had the woman assumed? A. The man had not passed. B. The man would pass easily. C. The man had already passed. D. The man got the score he was expected to get. Nah, di sini aku baru saja dapat nilai 600 untuk TOEFL. Nah, kamu lulus, lalu kamu lulus. Nah, kita berarti cari jawaban yang kemungkinan berkebalikan. Yang A, pria itu belum lulus. Yang B, laki-laki itu lulus dengan gampang. Yang D, laki-laki sudah lulus. B sama C sama. Yang D, laki-laki mendapatkan skor sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kita cari yang sekiranya berkebalikan dengan pembicara kedua. Nah, maka yang benar yang A. 2. Woman, would you like to go skiing this weekend? Man, so you can ski. Narrator, what had the man assumed? A. The woman was a good skier. B. The woman was going skiing this weekend. C. The woman did not know how to ski. D. The woman did not intend to go skiing. Nah, di sini 3. kita lihat. Nah, oke. Apakah kamu ingin bermain ski? Nah, kamu ingin bermain ski akhir minggu ini? Terus si pembicara kedua bilang, jadi kamu bisa main ski. Nah, kita cari yang jawabannya berkebalikan. Ya, bisa bermain ski kemungkinan tidak bisa main ski. Nah, yang A, wanita itu pemain ski yang terbaik, yang baik. Yang B, wanita itu pergi main ski weekend ini. Yang C, wanita itu tidak tahu cara how to bagaimana bermain ski. Yang D, wanita itu tidak tertarik untuk pergi bermain ski. Nah, ya, jadi kita cari berkebalikan dengan pembicara kedua. Bisa main berarti tidak bisa main untuk jawabannya yang C. 3. Man, I just got this letter from my sister. Woman, so the mail has come already. Narrator, what had the woman assumed? A. The man's sister never wrote to him. 17.
B. The mail had not yet arrived. C. The mail always came early. D. The mail had already arrived. Nah, kita cari yang berkebalikan. Aku baru saja mendapat surat dari saudaraku. Jadi suratnya sudah sampai, kita cari yang berkebalikan. Mungkin suratnya belum sampai. Nah, yang A, saudara si wanita tidak pernah menulis surat. Yang B, suratnya belum sampai. Yang D, suratnya datangnya lebih awal. Yang D, suratnya sudah sampai. Nah, kita cari yang berkebalikan dengan pembicara kedua. Sudah sampai berarti kemungkinan belum sampai. Nah, kita di skill 14, kita harus mendengarkan harapan, wish. Harapan dari pembicara kedua mungkin berlawanan dengan yang sebenarnya, ya. Jadi pembicara kedua bilang apa? Kemungkinan faktanya itu berbeda dengan yang dibicarakan. Oke, kita coba soal. Woman, it's too bad that you have to stay here and work during the school break. Man, I really wish I could go with you and the others to Palm Springs. Narrator, what does the man mean? A. Maybe he will go with the others on the trip. B. He is unable to go on the trip. C. He's happy to be going on the trip. D. He's going on the trip, but not with the others. Nah, di sini sayang sekali ya kamu tetap di sini dan kerja. Nah, selama liburan masih kerja. Terus di sini bilang I really wish. Nah, aku benar-benar bisa berharap bisa pergi denganmu dan teman-teman yang lain. Nah, di situ sayang ya kamu harus kerja di sini, liburan kok kerja. Ya, pengenku tuh ya main sama kamu dan teman-teman. Nah, berarti kenyataannya dia nggak bisa pergi, dia harus kerja. Yang A, mungkin dia bisa pergi dengan yang lain, padahal dia itu harus stay di situ, menurut pembicara pertama. Yang B, dia tidak bisa melakukan piknik, dia tidak bisa pergi piknik. Yang C, dia happy akan melakukan piknik. Yang D, dia piknik tapi tidak dengan yang lain, nggak tahu sama siapa. Nah, berarti yang benar yang B. Aku pengennya ya bisa pergi sama kamu dan teman-teman, tapi kan dia harus kerja. Exercise 14.1. Man, do you think we'll be able to have the picnic today? Woman, I wish the sky weren't so cloudy. Narrator, what does Thuoman mean? A. The sky is not very cloudy. B. The sky yesterday was cloudier than it is today. C. The sky is too cloudy. D. The sky is rather clear. Nah, di sini kalau 2. kita lihat Woman. gitu ya. Nah, menurutmu apa kita bisa pergi hari ini gitu ya. Terus si pembicara kedua bilang, aku berharap langit itu, nah ya, tidak terlalu mendung. Aku harap langitnya tidak terlalu mendung, berarti mendung banget. Nah, oke, yang A, langit tidak terlalu mendung. Yang B, langit kemarin lebih mendung daripada langit hari ini. Yang C, langitnya terlalu mendung. Yang D, langitnya agak cerah. Maka yang benar yang C. Aku harapannya sih langitnya nggak terlalu mendung ya. Berarti mendung banget. 2. Woman, did you enjoy the Thanksgiving dinner? Man, I wish I hadn't eaten so much. Narrator, what does the man mean? A. He didn't eat very much. B. He plans on eating a lot. C. He thinks he is eating a lot. D. He ate too much. Nah, di sini, kamu menikmati makan malam? Aku berharap aku tidak makan banyak. Aku berharap aku tidak makan terlalu banyak. Nah, berarti faktanya apa? Aku berharap tidak makan terlalu banyak. Berarti faktanya dia makan banyak. Yang A, dia tidak makan banyak. Yang B, dia berencana makan banyak. Yang C, dia berpikir dia makan banyak. Yang D, dia makan terlalu banyak ya. B, C sama. Aku harapannya sih ya nggak makan ya. Berarti makan kan. Nah, 3. Man, are you coming to the party tonight? Woman,
I wish I could. Narrator, what does the woman mean? A. She is coming to the party. B. She might come to the party. C. She will try to come to the party. D. She is not coming to the party. Nah, di sini, apa kamu datang ke pesta malam ini? Aku berharap aku bisa datang. Berarti kenyataannya nggak bisa. Yang A, dia datang ke pesta. Yang B, dia mungkin datang ke pesta. Yang C, dia akan berusaha datang ke pesta. Yang D, dia nggak akan datang ke pesta. Ya, jadi berkebalikan dengan pembicara kedua. Nah, untuk segi 15 itu hampir mirip juga. Intinya bahwa, nah, ada kondisi yang tidak sebenarnya. Nah, oke ya. Jadi hampir sama dengan yang tadi bahwa intinya yang dibicarakan pembicara kedua mungkin berbeda dengan yang sebenarnya ya. Mungkin bisa juga berkebalikan ya. Jadi harapannya apa, kenyataannya apa? Nah, seperti itu. Man, do you think that you'll be able to go to the party? Woman, if I had time, I would go. Narrator, what does the woman say about the party? In your test book or on the computer screen, you read A. Maybe she'll go. B. She has time, so she'll go. C. She is going even if she doesn't have time. D. It's impossible to go. Nah, di sini kita lihat. Nah, apakah kamu pikir bisa datang ya ke pesta? Terus dia bilang, jika aku punya waktu, aku datang. Jika aku punya waktu, aku datang. Berarti kemungkinan dia tidak punya waktu dan dia tidak bisa datang kan seperti itu. Yang A, dia mungkin dia akan pergi. Yang B, dia punya waktu, jadi dia pergi. Yang C, dia akan pergi meski tidak punya waktu. Yang D, tidak mungkin untuk pergi. Ya, kalau aku punya waktu, ya aku bisa pergi. Nah, berarti kan dia sibuk banget nih, berarti tidak mungkin untuk pergi. Exercise Skill 15-1. Man, are you going to have something to eat? Woman, if the food looked fresh, I would eat some. Narrator, what does the woman mean? A. She is not going to eat. B. The food looks fresh. C. She doesn't like fresh food. D. She already ate something. Nah, kamu mau makan sesuatu? Nah, di situ dia bilang. Nah, terus dia bilang, kalau makanannya masih fresh, masih seger, ya aku akan makan. Kalau makanannya seger, aku akan makan. Berarti kemungkinan makanannya itu dingin dan dia nggak makan. Nah, yang A, dia tidak makan. Nah, kalau makanannya masih panas, misalnya tak makan, berarti kemungkinan makanannya dingin dan dia nggak jadi makan. Nah, yang B, makanannya kelihatan fresh. Yang C, dia nggak suka makanan yang fresh. D, dia sudah makan sesuatu. Nah, yang A. 2. Woman, the flight must have taken longer than usual. Man, had the flight left on time, we would not have arrived so late. Narrator, what does the man say about the flight? A. It arrived early. 19. B. It was unusually short. C. It left on time. D. It departed late. Nah, di sini kalau kita lihat, penerbangannya pasti memakan waktu lama lebih dari biasanya. Yang pembicara kedua bilang, seandainya penerbangan tepat waktu ya kita nggak akan sampainya telat. Nah, berarti molor kan, mundur. Nah, yang A, pesawatnya sampai lebih awal, tiba lebih awal. Yang B, sangat singkat, mungkin penerbangannya sangat singkat. Biasanya singkat, tidak biasanya singkat. Nah, ya, yang C, berangkatnya tepat waktu, yang D berangkatnya terlambat, maksudnya ke pesawatnya itu terlambat ya, jadi sampainya juga terlambat. Nah, 3. Man, are you sure you want to go out?
You do not seem to be feeling very well. Woman, if there were some aspirin in the medicine cabinet, I would not need to go to the drugstore. Narrator, what does the woman mean? A. She really is feeling fine. B. There is plenty of aspirin in the medicine cabinet. C. It is necessary to get some aspirin. D. She does not need to go out. Nah, di sini, kamu yakin mau pergi? Kamu kelihatannya kok nggak fit ya. Nah, terus dia bilang, kalau ada aspirin di kota obat, aku nggak perlu deh pergi ke toko obat. Nah, terus maksudnya gimana yang ada merasa baik? Yang B ada banyak aspirin atau obat di kota obat. Yang C perlu untuk mendapatkan aspirin di toko obat. Yang D dia tidak perlu keluar. Kalau ada aspirin ya, kalau ada obat ya aku nggak perlu dia harus pergi. Misal seperti itu. Nah berarti kan pentingnya bahwa dia tetap pergi untuk mencari obat itu karena tidak ada obat di kota obat. Nah terus di sini kita mendengarkan, nah verb itu jadi two on three part verb itu seperti kata kerja yang dia itu idiom. Jadi terdiri dari lebih dari satu kata. Misal get up, bangun, wake up, bangun. Terus look for, mencari, misal ya. Terus kayak kata apalagi ya, hang out, nongkrong. Misal kayak turn in, menyalakan, turn off, mematikan. Nah, jadi kata kerja yang dia terdiri dari gabungan apa ya, dua kata yang dia membentuk kata baru gitu ya. Misal kayak kata take a bath. Misal kayak kata have breakfast, have lunch, have dinner. Nah, seperti itu ya. Jadi kata kerja yang dia terdiri dari dua atau tiga bagian atau tiga kata. Nah, dan ini kita fokus kepada sinonim. Karena kalau kata kerja itu sinonimnya cukup banyak. Ya. Nah, Man, what time does the meeting start? Woman, didn't you hear that it was called off by the director? Narrator, what does the woman say about the meeting? A. The director called a meeting. B. The director phoned her about the meeting. C. The director called the meeting to order. D. The director cancelled the meeting. nah di sini jam berapa rapat dimulai? Nah, apakah kamu tidak dengar berita kalau rapatnya call off itu artinya dibatalkan? Dibatalkan direktur. Maksudnya gimana? Yang A, direktur mengadakan rapat. Yang B, direktur menelponnya tentang pertemuan itu, ngabari. Yang C, direktur mengadakan rapat untuk memerintahkan. Yang D, direktur membatalkan meeting. Nah, di sini juga bisa pembicara kedua dia kalimatnya pasif, terus jawabannya aktif. Nah, terus di sini call off itu sama dengan cancel ya. Barangkali bisa dibuktikan nanti di kamus ya. Membatalkan itu nanti ada beberapa apa ya kosakatanya ya dalam bahasa Inggris ya. Nah, Exercise Skill 16-1, Man, did you have your history exam today? Woman, no, the professor put it off for another week. Narrator, what does the woman say about the exam? A. She would like to put it out of her mind. B. The professor cancelled it. 20. C. It was moved to another location. D. It was delayed. nah di sini kamu ada ujian sejarah ya hari ini. Nah, dia bilang. Terus enggak, profesor put it off. Put off artinya menunda seminggu lagi. Nah, kita cari yang sekiranya makna yang sama. Yang A, dia ingin melupakannya. Melupakan hal itu tentang ujian. Yang B, profesor membatalkan. Yang C, dipindahkan ke lokasi lain ujiannya, pindah lokasi. Yang D, ujiannya ditunda atau tertunda. Nah, put off sama dengan menunda. Oke, kita coba soal berikutnya. 2.
Woman, do we have any more soap? Man, we've run out of it. Someone will have it to go to the store. Narrator, what does the man mean? A. He will run to the store. B. He needs soap to wash himself after running. C. There is no more soap. D. They have a store of soap at home. Nah, di sini punya sabun lagi nggak? Nah, terus si pembicara kedua bilang run out. Run out itu artinya kehabisan. Aduh, kita kehabisan nih. Seseorang harus pergi ke toko, ke warung untuk beli. Maksudnya gimana? Nah, dia bilang bahwa dia akan lari ke toko, menuju toko. Padahal fokusnya di sini. Yang B, dia membutuhkan sabun untuk membasuh dirinya setelah berlari. Terus yang C, tidak ada sabun lebih, nggak ada sabun yang lain. Yang D, mereka punya toko sabun di rumah. Punya sabun nggak, aduh kehabisan harus beli dulu. Berarti tidak ada sabun yang lain. Akhirnya dia harus pergi dulu ke warung. Nah, seperti itu. 3. Man, I need to take the written test to renew my driver's license. Woman, then, you'll have to brush up on the laws. Narrator, what does the man need to do? A. Reapply for his driver's license. B. Sweep around the lawn. C. Learn the laws for the first time. D. Review the information that will be on the test. Nah, di sini. Aku perlu mengikuti tes untuk memperbaharui SIM. Terus dia bilang, kalau begitu kamu harus baca dulu aturannya, aturan terbaru. Maksudnya gimana ya? Yang pertama, mengajukan permohonan kembali untuk pembuatan SIM baru. Yang B, menyapu halaman yang ada rumput-rumputnya. Yang C, mempelajari hukum untuk pertama kalinya. Jadi pelajari dulu deh cara membuat SIM pertama kali. Nah, padahal dia cuma ingin memperpanjang. Yang D, mereview, ya, meninjau ulang informasi aturan yang ada di tes. Nah, berarti di sini dia sinonim allow dengan information sama. Dia ingin memperbarui, kamu baca dulu deh peraturannya. Nah, berarti dia harus mereview informasi untuk tes memperbaharui SIM. Nah, terus untuk skill yang terakhir, nah, mendengarkan idioms. Idioms itu kayak peribahasa. Nah, jadi idiom itu adalah special expression in language ya. Jadi ekspresi khusus dalam bahasa di mana pembicara bahasa yang tahu. Ada ekspresi yang menjelaskan situasi dalam kehidupan, tetapi diaplikasikan ke dalam area kehidupan yang berbeda-beda. Idiom ini agak sulit untuk kita karena kita mungkin jarang pakai ya, apalagi kalau idiomnya bahasa Inggris itu agak-agak susah. Ibarat kata idiom itu kayak peribahasa. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia kita aja kadang mungkin kurang paham gitu ya dengan peribahasa bahasa Indonesia. Misal kayak kata misal bagi air di daun talas tidak bisa dipercaya. Tong kosong bunyi nyaring tong kosong bunyi nyaring apa ya? Tong kosong itu bunyinya nyaring berarti orangnya banyak ngomong. Nah, jadi ibarat kata peribahasa Indonesia saja agak-agak susah apalagi peribahasa yang bahasa Inggris. Nah, di dalam part A skill yang paling terakhir itu skillnya susah, apalagi udah skill 17 ya. Tapi kita akan baca saja ya. Man, Tom is a full-time student and is holding down a full-time job. Woman, he's really burning the candle at both ends. Narrator, what does the woman say about Tom? In your test book or on the computer screen, you read A. He's lighting a candle. B. He's holding the candle at the top and the bottom. C. He's doing too much. D. He's working as a firefighter. Nah, di sini Tom adalah pelajar paruh waktu yang sedang melakukan pekerjaan penuh. Terus dia mengibaratkan si Tom itu sibuk banget. Murid juga kerja. Nah, terus dia bilang dia benar-benar menyalakan lilin di kedua ujungnya. Berarti ada lilin nih
ya, bawah atas dinyalakan semua. Maksudnya gimana? Ini maksudnya adalah tersirat. Jadi secara makna kita harus memikirkan bukan secara mentah-mentah. Yang A menyalakan lilin. Yang B, dia memegang lilin di bagian atas dan bawah. Kalau kita menelan mentah-mentah peribahasa, mungkin yang B. Yang C, dia itu mengerjakan banyak sekali. Yang D, dia bekerja sebagai pemadam kebakaran. Nah, kita cari yang sekiranya dia maknanya itu lebih dapat. Jadi bukan makna yang simpel, sederhana, tetapi makna yang mungkin lebih berat dan mungkin lebih bermakna. Bagi menyalakan lilin di kiri kanan, berarti kan dia berbuatnya banyak, harusnya menyalakan di atas tapi kok bawah juga dinyalakan. Dia murid, tugasnya belajar kok juga bekerja. 1. Man, I have to take advanced biology from Professor Stanton next semester. Woman, don't worry about it. It's a piece of cake. Narrator, what does the woman mean? A. The man should try a piece of cake. B. The man should worry about the course. C. The man shouldn't take part in the course. D. The course is easy. Nah, di sini aku harus mengambil biologi nih, pelajaran biologi lanjutan dari profesor semester depan. Nah, berarti ambil kuliah lanjutan, mata kuliah lanjutan. Nggak usah cemas. It's piece of cake. It is a piece of cake. Maksudnya mudah, alah gampang. Maksudnya gitu ya. Yang A, laki-laki itu harus mencoba sepotong kue. Kan tidak segampang itu ya. Yang B, laki-laki itu tidak perlu cemas tentang kursusnya. Yang C, laki-laki itu tidak seharusnya ngambil. Nggak usah ngambil lah kursus itu. Yang D, kursusnya mudah. Nah, pokoknya hanya seujung kuku lah. Gampang maksudnya gitu ya. Nah, oke, yang selanjutnya, dua soal lagi dan finish. 2. Woman, thanks for changing the oil and putting air in the tires. Man, it's all in a day's work. Narrator, what does the man mean? A. It will take him a whole day to do the job. B. This is a regular part of his job. C. He can do the work at the end of the day. D. He's too busy today to do the work. Nah, di sini makasih ya udah ganti oli. Nah, di sini dia bilang gini, makasih ya udah ganti oli dan memberikan udara pada ban. Nah, kita fokus pembicara kedua. Nah, di sini, itu udah pekerjaanku sehari-hari, itu udah biasa aku lakuin, misal seperti itu. Yang A, dia memerlukan waktu seharian penuh untuk mengerjakan tugasnya. Yang B, ini adalah bagian rutin dari pekerjaannya. Pokoknya udah pekerjaan rutin yang biasa dilakukan. Yang C, dia dapat melakukan pekerjaan itu di akhir hari, mungkin di sore atau di malam. Yang D, dia terlalu sibuk hari ini untuk mengerjakan pekerjaan itu. Nah, makasih ya udah nolongin. Udah biasa nih, udah biasa ngelakuin itu maksudnya ya. Lakuin pekerjaan itu. Yang B. Oke, soal nomor selanjutnya. Man, what was it like while the president was giving his speech? Woman, you could hear a pin drop. Narrator, what does the woman mean? A. The president dropped his pen. B. The audience was very quiet. C. The speech contained several puns. D. The president discussed dropping a bomb. Nah, di sini ya, dia bilang bagaimana rasanya saat presiden menyampaikan pidato. Gimana nih menurutmu presiden menyampaikan pidato? Nah, terus dia bilang, nah di sini juga peribahasa lagi, ini agak susah nih. Intinya kamu bisa mendengar suara pin terjatuh. Nah, maksudnya gimana? Yang A, presiden menjatuhkan pena. Nah, yang B, penontonnya sangat-sangat tenang. Yang C, pidato tersebut terdiri dari permainan kata. Yang D, presiden membahas tentang bom misalnya. Nah, di sini itu yang B ya. Yang soal terakhir itu agak susah ya karena peribahasa. Jadi kita nggak bisa ibarat kata itu untuk apa ya? Tidak bisa untuk kayak menelan mentah-mentah ya kalau udah peribahasa. Nah, jadi
Nah, jadi apa yang sudah kita bahas di sini nih ya tentang listening part A. Listening part A itu memang soalnya ada 30 soal. 30 soal itu, nah jadi ada 17 skill yang sudah kita bahas pada malam ini. Nah, jadi skill yang paling gampang sampai yang paling susah. Yang jadi poin adalah kebanyakan kita tetap harus fokus pada pembicara kedua. Namun, ketika pada kita tadi aspek di kesimpulan pada siapa, apa yang akan dilakukan, dan di mana percakapan itu terjadi, maka pembicara pertama harus juga kita libatkan. Jadi kita juga harus membaca pembicara yang pertama. Dan selanjutnya, ini nih, di part A itu karena soalnya 30 dengan harapan ini adalah jawabannya paling benar ya, karena poinnya bisa lebih apa ya, poinnya bisa lebih banyak. Nah, seperti itu ya. Jadi, untuk di part A, usahakan untuk bisa mengerjakan semua, karena dapat poinnya akan lebih besar di situ gitu ya. Dan setiap skill itu biasanya masih relate. Nah, terus untuk minggu depan kita akan fokus pada part B dan part C. Ya, kita akan fokus kepada part B itu adalah percakapan panjang. Jadi ada dua pembicara, dan kita diminta untuk menjawab ya. Jadi ibarat kata ada bacaan panjang dari dua pembicara, kita disuruh menjawab sesuai dengan apa yang ada di percakapan tersebut. Tapi satu percakapan itu mungkin bisa beberapa nomor. Dan nanti di part C di minggu depan juga kita akan membahas tentang monolog atau berbicara sendiri. Jadi ada satu speaker saja di mana dia itu membahas atau membicarakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu, dan di situ ada satu topik, itu satu pembicara, dan dia bisa terdiri dari beberapa soal. Seperti itu. Part B, part C otomatis makin susah lagi. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Jadi silahkan bisa menyimak ya, barangkali yang mungkin belum bisa tuntas menyimak pembelajaran, silahkan bisa menyimak di live YouTube ya, seperti itu. Thank you very much for joining. Thank you very much for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.